nanti stop itu nanti akan disanggah. Tapi bagaimana penjelasan lebih mendalam itu nanti akan disampaikan oleh kelompok 6. Adapun grup kelompok 6 ini terdiri dari anggotanya adalah Raja, yang kedua Sofia, yang ketiga Rian, dan yang keempat adalah Irfan. Ya. Nah, ini presentasinya seperti biasa. Sesi pertama adalah sesi presentasi. Lalu dilanjutkan oleh sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, di mana setiap sesi itu nanti saya batasi 3 penanya ya untuk metode stool stopping ini. Jika tidak salah kemarin itu setiap kelompok harus ada pertanyaan ya mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Untuk makalah saya coba share di Zoom sebentar. Ada, saya kirimkan ya makalahnya untuk kelompok 6 metode stool stopping ya. Baik, kepada kelompok 6 saya persilahkan untuk menyampaikan kajiannya ya, kajian literaturnya terkait metode tambang bawah tanah dengan stool stopping. Halo, kelompok 6. Ya, Pak. Ya, Pak. Apakah slide presentasinya sudah terlihat jelas? Ya, bisa kelihatan. Sudah, Mbak. Ya. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini akan membawakan materi tentang metode stool stopping pada tambang bawah tanah. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 sendiri itu ada Raja kami SD Pari, saya sendiri Sakia Sakisah, Rian Ardianto, dan Irfan Sauri. Adapun yang akan dibahas pada metode stool stopping kali ini yaitu pengertian stool stopping, kondisi yang cocok untuk penerapan stool stopping, sistem stool stopping, parameter kerja dari metode stool stopping, cara pengembangan metode stool stopping, unit operasi dalam metode stool stopping, dan keuntungan serta kerugian dari metode stool stopping itu sendiri. Untuk yang pertama, pengertian stool stopping itu akan dibawakan oleh saya sendiri, Sakia Sakisah. Jadi stool stopping sendiri itu merupakan suatu metode penambangan yang menggunakan penyanggaan kayu atau biasa disebut dengan timber. Dan penyangga dipasang langsung dari hanging wall ke footwall. Penyangga ini disebut stool.
Penyanggaan ini bisa dipasang secara sistematis, tetapi bisa juga dipasang setempat sesuai dengan kondisi setempat bila keadaan batuan memungkinkan. Sistem stopping terbuka dan didukung berlaku untuk menambang endapan dalam segala bentuk, ukuran, dan ketebalan. Tetapi dalam sistem pendukung tanpa isi dan dengan menggunakan tiang panjang, digunakan untuk menambang endapan setebal 4 meter. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa selain tidak tersedianya kayu yang lebih panjang, seperti disebutkan di atas, penebangan kayu, yaitu mendirikan stul di badan biji yang menukik tajam tanpa isi, merupakan proses yang rumit. Dengan bertambahnya ketebalan, secara praktis menjadi tidak mungkin, terutama dalam kasus batuan dinding yang lemah. Nah, ini adalah contoh gambar dari metode stul stopping. Yang bagian A, B, C, D, dan F ini merupakan contoh pemasangan penyangga kayu atau stul dalam metode stul stopping. Selanjutnya, stul sendiri itu artinya penyangga yang dipasang di antara dua dinding, yaitu hanging wall dan footwall, dari endapan miring. Bisa dilihat pada gambar sebelumnya yang gambar F. Untuk digunakan sebagai tiang pancang, biasanya kayu dengan panjang lebih dari 4 meter itu tidak tersedia. Dengan mempertimbangkan semua parameter ini, sebuah metode yang dikenal sebagai stul stopping telah dirancang, yaitu metode stopping yang dapat diterapkan untuk badan biji tipis miring dengan lemah yang memerlukan dukungan dalam bentuk stul selama stopping. Karena penggunaan stul dalam metode ini sangat penting, maka dinamakan stul stopping. Baik, saya akan melanjutkan kondisi yang cocok untuk penerapan stul stopping. Pada metode penambangan ini yang cocok untuk endapan biji yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu kekuatan biji yang agak tebal sehingga tidak perlu disanggah. Yang kedua itu kekuatan batuan yang mudah kekuatan batuan samping yang mudah pecah. Terus itu yang ketiga, kemiringan endapan yang tidak terlalu berpengaruh. Dan yang keempat itu ukuran endapan yang memiliki ukuran antara 1 sampai 3 meter, yaitu ketebalan yang masih bisa dicapai oleh penyangga kayu tanpa sambungan atau yang disebut dengan timber. Terus yang kelima, kadar biji yang tinggi karena ongkos penambangan juga tinggi. Iya, kembali ke sistem stul stopping. Nah, yang ketiga itu sistem stul stopping. Next ya. Sistem stul stopping ini ditandai dengan penggunaan kayu secara teratur, ditambang, dan juga pada bukan lain yang dibuat untuk tambang di batuan tandus. Adapun kondisi yang cocok secara umum untuk penerapan stul stopping itu, yang pertama kekuatan biji yang cukup kuat hingga kuat atau lebih kompeten daripada foot and fill. Terus itu yang kedua kekuatan batuan sedang sampai cukup lemah. Terus itu yang ketiga bentuk deposit, kira-kira itu berbentuk tabel, bisa juga tidak teratur. Dan yang keempat itu deposit deep, biasanya curam
tetapi dapat diterapkan untuk flat speed. Juga mirip dengan penambangan longwall atau breast stopping. Terus itu ukuran dan ketebalan, yaitu kecil, tipis, tidak lebih dari 4 meter. Terus selanjutnya grade biji, yaitu yang cukup seragam dan tinggi. Dan yang terakhir itu kedalaman, berlatih hingga 1 kilometer. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Cek. Raja, adakah Raja? Masuk ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan parameter kerja dari metode stool stopping. Ini videonya nggak ada ini. Oh iya Pak, untuk videonya itu kami sudah cari di YouTube, tapi nggak dapat Pak. Ini videonya Raja ini nggak muncul nih. Anu Pak, jaringannya Raja Pak lagi bermasalah Pak. Ya silakan dilanjutkan Pak. Raja. Selanjutnya itu tadi parameter stool stopping. Yang pertama itu membagi deposit dalam level dengan interval level hingga 30 meter sepanjang perpanjangan pemasukan. Selanjutnya ukuran main level dan stop secara keseluruhan adalah berkisar 2,5 sampai 4 meter. Seterusnya tinggi bukaan berkisar 2 sampai 3 meter itu berdasarkan ketinggian peralatan. Selanjutnya panjang stop di antara 40 sampai 50 meter. Seterusnya lebar minimum pilar di antara tambang yaitu 10 meter. Seterusnya ketinggian stop sama dengan interval level berkisar hingga 30 meter. Next. Selanjutnya cara penambangan metode stool stopping. Di sini berdasarkan Hartman 2002, stool stopping sendiri tidak seperti teknik stopping, di mana stool stopping tidak dapat dengan mudah memanfaatkan pergerakan biji mekanis di stop, terutama oleh gravitasi atau susur. Stop berukuran kecil dan tidak dapat mengakomodasi peralatan. Oleh karena itu, siklus operasi pada metode ini membutuhkan banyak tenaga. Adapun cara penambangannya itu penerapannya dibatasi oleh panjang stool. Yang kedua, untuk menghindari ambesan atau surface accident, maka harus diisi dengan material pengisi sehingga dapat berubah menjadi cut and fill. Yang ketiga itu, kalau penurunan permukaan bumi, maka lubang bekas gelembung dapat dibiarkan kosong. Dan runtuh sendiri, maka biasanya yang dipakai itu top slicing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Yang keenam itu adalah unit operasi yang digunakan dalam metode stool stopping. Bisa lanjut. Dalam metode stool stopping ada beberapa unit yang dilakukan. Yang pertama, pada saat pengeboran, penggunaan mesin bor jack leg dan penyumbatan untuk mengebor lubang dengan panjang pendek dengan diameter kecil. Yang kedua, peledakan, menggunakan bahan peledak berbasis Mg, AMPO, dan sluis. Mengisi daya secara manual, penembakan secara elektrik, atau dengan meledakkan sekring. Ketiga, marking, aliran gravitasi biji dari stop ke cakrawala, tingkat ekstraksi melalui repas yang dibangun saat stop bergerak ke atas. Yang keempat, ada Aulex atau truk sistem penggunaan truk menggunakan mobil tambang dan lokomotif. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dalam metode stool stopping. Yang pertama, keuntungan.
Dalam metode stool stopping, keuntungannya yang pertama, cara penambangan yang sangat sederhana. Jadi sistem penyanggaannya itu sederhana. Jadi menggunakan pekerja yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, bisa meninggalkan pilar yang terbuat dari break rock. Yang ketiga, karena luwes dapat dilakukan selective mining, maka perolehan tambangnya bisa lebih tinggi. Keempat, memiliki jaminan keamanan yang cukup baik dibandingkan square sighting dan cut and fill, karena ukuran endapan bijinya tipis. Selanjutnya, kerugian dari metode stool stopping. 1. Karena menggunakan penyangga dari bahan kayu dapat menyebabkan pembusukan serta kebakaran. Kedua, pada umumnya sukar untuk menghindari terjadinya pengotoran. Dan ketiga, dapat menyebabkan amblas, kecuali diikuti dengan pengisian bekas-bekas lombong. Mungkin sekian dari presentasi, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Poin 2. Oke, sesi presentasi sudah selesai oleh kelompok 6. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kemarin saya sudah informasikan kalau tidak salah setiap kelompok paling tidak ada satu pertanyaan terkait metode penambangan yang disampaikan. Paham nggak maksudnya? Saya persilakan 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama. Saya Pak mau bertanya. Atas nama siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Arswendi. Yang mau Kelompok berapa saya ya? Kelompok berapa? Maksudnya di keuntungan poin 2. kelompok 10 Pak. Kelompok 10. Meninggalkan pilar Nanti saya cek, Pak. yang terbuat dari beren rock. Oke, pertanyaannya apa, Wendy? Pertanyaan saya, apakah metode penambangan tersebut masih ada digunakan di era sekarang? Terima kasih. Ya Pak, ingin bertanya Pak. Bentar. Atas nama siapa? Atas nama Abdul Rizal Mukmin Pak, dari kelompok 11. Kelompokmu Pak? Kelompok 11 ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Baik Pak, tadi kalau tidak salah metode ini menggunakan kayu ya Pak sebagai penyangganya. Jadi pertanyaannya saya, untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari jumlah ukuran penyangganya, banyak sedikitnya penyangga, ukuran penyangganya, ataukah ada beberapa karakteristik dari penyangga tersebut? Itu saja Pak, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa aja yang mempengaruhi penentuan jumlah penyangga ya? Iya Pak, penyangganya Pak, jumlah penyangganya gitu. Jumlah penyangga, terus dengan karakteristiknya. Iya Pak. Oke. Pertanyaan yang ketiga. 12. Saya persilakan dari kelompok yang lain. Saya Pak Haji Ardin. Haji Ardin ya. Saya Haji Ardin di kelompok 8. Melanjutkan. Jadi Wendy bertanya, apakah ada di era sekarang terkait metode ini? Pertanyaan saya, apakah metode ini masih efektif atau masih efisien? Pertanyaannya aja gitu. Itu Pak pertanyaannya Pak. Iya ya, oke, terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan tadi dari Asu Wendy, terus ada dari Abdul Rizal dan Aziardin. Yang pertama tadi, apakah metode penambangan tersebut masih digunakan pada era sekarang ya, dengan metode stool stopping ini. Terus yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi penentuan jumlah penyangga ya yang digunakan dan karakteristik penyangga itu seperti apa ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan berikutnya itu adalah apakah metode ini masih efektif dan efisien apabila digunakan pada masa sekarang.
Saya persilakan kelompok 6 untuk bisa menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arswendi ya. Apakah metode penambangan tersebut masih ada dilakukan di Indonesia? Jadi berdasarkan referensi yang saya baca juga, metode stool stopping ini masih ada digunakan di Indonesia. Contohnya itu ada di PT Aneka Tambang di Cikidang yang merupakan tambang emas. Akan tetapi untuk saat ini metode ini sangat susah dilakukan di sana, tapi sampai sekarang ada juga. Terus ada juga di PT Natarang Mining di Tanggamus, juga merupakan tambang emas. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan, saya jelaskan. Baik, terima kasih Mas Raja. Mas jawaban. Dapat informasi dari mana dari Natarang Mining? Dari jurnal, Pakai stool stopping. Ada jurnalnya? kemarin nyari-nyari jurnalnya ada Pak. Bisa di-share? Download lagi sih Pak, kami ini nih. Ya, harus di-share itu. Dilihatkan benar nggak itu yang kamu katakan itu dari Natarang Mining, terus Aneka Tambang masih menggunakan stool stopping. Karena di stool stopping ini low productivity ya. Jadi produktivitas penambangnya itu rendah sekali karena dia harus membuat penyangga lagi dari kayu. Harga penambangnya mahal dengan metode ini. Kayu berapa ya? Nanti dibuktikan ya, jurnalnya nanti dibuktikan. Oke. Dijawab dulu yang pertanyaan kedua nih, faktor apa yang mempengaruhi penentuan jumlah penyangga dan karakteristik penyangga? Tanya sudah Bar, kamu nanya apa nanti? Ini sudah apa? Pak, kalau jawabnya dari pertanyaan ketiga boleh Pak? Boleh. Cara penambangan metode stool stopping. Nah, itu ada yang poin 1. Penerapannya dibatasi oleh panjang stool. Nah, ini untuk mengetahui. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aji. Jadi pertanyaannya itu, apakah metode ini masih efektif atau masih efisien digunakan di era sekarang? Kalau menurut saya sendiri, dari apa yang saya baca dan saya cari di Google kemarin itu, untuk metode stool stopping sendiri itu, untuk saat ini itu sudah jarang sekali digunakan dan sudah tidak efektif. Karena salah satu alasannya itu dia karena dalam metodenya itu dia menggunakan penyanggaan kayu. Jadi dalam penyanggaan kayu ini itu dia itu penyanggaannya dapat dengan mudah mengalami kerusakan gitu karena kan dia menggunakan kayu. Itu kalau menggunakan kayu kan dia cepat mengalami yang namanya pembusukan sama kebakaran. Oleh karena itu metode ini itu untuk saat ini itu sudah jarang sekali digunakan dan mungkin tidak efektif. Itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih atas lanjut Pak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rijal terkait penyanggaannya yang mempengaruhi penyangga dan karakteristik. Yang pertama itu yang mempengaruhi dari sistem penyanggaan. Jadi sistem penyanggaan dari stool stopping ini kan menggunakan kayu. Nah, sistem penyanggaan ini tergantung dari pertama itu kekuatan biji dari penambangan tersebut. Yang kedua, kekuatan batuan samping. Jadi seperti kita lihat dari batuan-batuan samping apakah dia lebih mudah untuk jatuh. Jadi
bisa digunakan kayu untuk menahan. Untuk karakteristiknya, terus bentuk deposit kira-kira berbentuk tebal, bisa juga tidak teratur. Terus kekuatan batuan itu minimal sedang dan tidak hingga cukup lemah. Terus kedalaman berlatih cuma hingga 1 km. Berlatih itu maksudnya kayak gimana? Kan aku bilang kan berlatih. Kedalaman berlatih hingga 1 km itu bagaimana itu? Maksudnya apa itu? Maaf, salah tadi, Pak. Kedalamannya itu penambangan itu minimal 1 km. Minimal? Minimal, Pak. Yang betul kamu ini. Simal lah. Simal 1 kilo, gila betul. Ini kalian translate dari mana ini? Atau ngambil dari mana ini? Untuk Pak, translate-nya itu kami materinya ada ambil dari buku dan bukunya itu berbahasa Inggris, Pak. Nah, untuk masalah translate-nya itu, Pak, kami pakai aplikasi, Pak. Jadi banyak kata-kata yang kayak kayak salah arti gitu, Pak. Ya makanya diperbaikin gitu. Nggak bisa langsung dari Google Translate. Ya langsung di copy paste begitu, harus dilihat dulu kalimatnya. Kalau kayak begini kan orang juga salah pengertian ya. Kedalaman itu berlatih hingga 1 km itu maksudnya apa gitu. Nggak boleh langsung dari Google Translate langsung di langsung di copy paste begitu. Harus dilihat dulu kalimatnya itu apa, maknanya apa. Dilatih deh. Iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Nanti kami perbaiki lagi, Pak. Oke, selanjutnya. Ini tadi kayak gimana nih penjelasannya terkait apa tadi? Terkait penentuan jumlah penyangga dan karakteristik penyangganya. Tadi batuan ya. Posisi high wall sama footwallnya harus bagus, kondisi batuannya. Terus apa lagi tadi? Belum bikin boleh marginnya. Ukuran endapan antara 1 sampai 3 meter, Pak. Terus lebar minimum pilar antar tambang itu kurang lebih 10 meter. Terus panjang stopnya itu 40 sampai 50 meter. Tinggi bukaannya 2 sampai 3 meter. Mungkin itu aja, Pak. Gimana, Abdul Rijal? Ya, Pak, dimengerti, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terus yang pertanyaan dari Haji Ardin nih, kelompok 8. Ini masih efektif. Tadi sudah dijawab yang 3 ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah dijawab, Pak. Yang nomor 1 ini belum bisa dibuktikan ya. Apakah masih aktif tuh penambangan dengan menggunakan slow stopping? Nanti ditunjukkan jurnalnya. Ini saya coba share dulu video ya, video terkait slow stopping. Nah, di video ini memang diambil videonya ini bekas tambang gitu ya. Jadi sudah lama ditinggalkan tambang tersebut, tapi stoolnya masih ada. Nah, bagaimana bentuk stoolnya? Ini saya coba share dulu sebentar. Dilihat aja dulu videonya ya. Kelihatan ini? Suaranya ada? Belum muncul, Pak, kalau suara. Belum ada, Pak. Suaranya, Pak, belum ada. But anyway, we're gonna turn here to the right and head down the tunnel. Oke, ini daerah portal. Daerah portal. Let's go check it out.
Tambangnya skala kecil. There's a timbered arch up here. It looks like a T intersection, maybe. Can't be a dead end because there's too many. That waste rock pile was pretty big, so this must branch off here to the right. Yeah, a lot of cool rocks here. And on the floor too. Some ore cart tracks right there. Here's a false floor over a winds. Yeah, these are really dangerous false floors. You just don't know how sturdy they can be. Luckily, we're able to see this when it's not totally covered up with debris. That's interesting. Looks like that goes down, maybe just to a pit, but the tunnel does curve there off to the right. We'll have to assess this carefully and determine if we're going to cross it. So that's looking back towards the portal, and we get our way across this false floor. That winds is really a pit that goes down maybe 10, 15 feet at the most. We think it's a dead end. But we made it across, and pretty sturdy timbers there. And then right here is an ever-ready battery left here in the mine, right there. So turning around to continue into the mine, we saw this huge ore chute coming down, and the ventilation tube behind it, that great pipe, and it looks like the track curves off to the right. So let's go take a closer look at that. That is pretty massive. Ini ada kayu-kayu di samping. So here's the closer look at this chute, and here to the left of it is some rope, and that goes way up there. You can see how the chute's timbered there on the right, and it goes way up there into a stope. And then over here off to the right, you can see the stope continuing down with a lot of stalls, and goes way down there in the back. And then over here, straight ahead, are more stalls. You can see them there. And more support timbering. So let's go check it all out. So that's looking back at that ore chute we just came past. And again, looking down into the stope there and over here. And then to the right, there's that chute. A lot of massive timbering. Those are some big stalls. And it goes way up there. And then right up here, there's a wooden platform. Right up there. And then more stalls. And the drift tunnel continues this way. Okay, we just came from that way, and you're looking down into the stopes there, all the stalls, the support timbers. And right here is an example of what they call cribbing, where they stack up the timbers crisscross, kind of like a big game of Jenga. And that's used to support unstable features like this big slab of rock here that's got a fracture. It's being supported here by this other stall. And I noticed right here in front of me on the ground is a spool, lotion, I think it's how you pronounce that, wire rope. And there's some wire rope. Bagaimana stool stopping ini? Oke, saya buka lagi di sesi yang kedua. Silahkan ada yang mau bertanya terkait metode stool stopping. Saya Pak mau bertanya Pak. Iskandar. Iya Pak, saya Iskandar. Oke, kelompok 5 Pak. Kelompok 5 ya. Oke, silakan. Oke. Saya ingin bertanya tentang seberapa lama penyanggaan kayu ini bisa bertahan untuk menyangga, digunakan sebagai penyangga. Kemudian jenis kayu apa yang digunakan, karena kan tidak sembarang kayu bisa digunakan untuk melakukan penyanggaan seperti itu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Makan triplek. Oke. Hollywood. Jati. Silakan yang lain. Saya Pak Alif Zulkarnain. 5 juta kata. Alif Zulkarnain. Iya Pak, mohon maaf Pak karena jaringan di laptop saya lagi jelek, saya pakai laptopnya Kasbi Pak. Karena laptop putus-putus. Alif ya, panggilannya Alif ya. Iya Pak. Kelompok
kelompok 13, Pak. 13. Kelompok terakhir. Ya. 13. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan itu mengenai material yang ada di stall and stopping. Apakah materialnya sama dengan cut and fill? Karena di sini saya sudah baca untuk menghindari amblesan, maka harus diisi dengan material pengisi sehingga dapat berubah menjadi cut and fill. Gitu, Pak. Kecil. Oke, pertanyaan ke-6, silakan. Saya Pak. Ya, Juwita. Ya Pak, saya dari kelompok 2. Oke. Saya mau bertanya di slide keuntungan Pak. Oke. Pasti itu sudah sampai tanya tadi. Di slide keuntungan itu di bagian nomor 1 dan nomor 4. Nomor 1 itu kan katanya tidak memerlukan banyak karyawan yang terampil. Itu maksudnya seperti apa? Dan di poin keempat itu memiliki jaminan keamanan yang cukup baik dibandingkan score setting atau cut and fill. Itu maksudnya seperti apa? Tidak memerlukan banyak karyawan yang terampil. Amatiran. Tadi di keuntungan ya, bentar. Di slide berapa tuh, Dek? Kelompok 6. Mana tidak? Slide 19 ya? Tidak memerlukan banyak karyawan. Iya Pak. Poin ke berapa tadi pertanyaannya? Yes. 1 dan 4. Berarti murah dong. Harusnya berapa? Sewanya. Berarti ya. Kuliah juga bisa. Kuliah Jawa apa? Prana. Silakan kelompok 6. Mohon maaf sebelumnya Pak, bisa minta waktu untuk berdiskusi sebentar Pak? Oke, silakan. Yes. Makasih Pak. Bentar, saya bisa jawabkan yang pertanyaan dari kelompok 5 dari Iskandar. Boleh, silakan. Jadi itu tadi pertanyaan kan seberapa lama penyanggaan stool stopping ini bisa berjalan. Nah, seperti yang pertama itu seperti kita lihat yang Bapak Syekio itu kan dibilang tambang sudah berjalan lagi. Nah, di dalam itu sistem penyanggaan stool stoppingnya masih ada, masih baiklah sampai sekarang. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penyanggaan stool stopping ini bisa berjalan agak lama, bisa sampai selesai. Nah, untuk jenis kayu akan biasanya menggunakan kayu-kayu yang lebih tahan dan berbentuk segi 4 atau segi panjang. Sama hijau. Gitu lah. Wah, yang penting ada dia. Ini itu aja. Bagaimana Iskandar, apakah bisa dimengerti? Kurang lah. Oke. Bisa. Oke. Pertanyaan Iskandar sudah jawab ya. Itu apa? Terus Formatnya pertanyaan iPhone. Alif tadi. Nggak bisa. Alif tadi kan di material stool stopping ini apakah bisa diisi dengan material gitu. Jadi sifatnya sama seperti kayak metode cut and fill gitu. Suruh dokumen. Jadi lokasi penambangan sudah selesai walaupun di situ masih ada spoolnya, kira-kira apakah bisa diisi lagi? Sekali. Mantap. Gila. Terus ini memang sengaja ya dibuat kayak gitu ya. Biar kalau malam kelihatan. Can I call you baby? Can you be my girl? Suburnya gitu, Cok. Silakan dijawab kelompok 6. Iya Pak, sebentar Pak.
Baik Pak, mungkin saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudari Dela yang terkait dengan dan kerugiannya. Ya. Jadi keuntungannya tadi, pertama-tama terima kasih untuk Dela untuk pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya itu bagian keuntungan yang poin pertama, yaitu cara penambangan sangat sederhana karena cara pengadaan ini tidak sulit sehingga diperlukan banyak karyawan sipil. Jadi menurut saya sendiri itu ini kan sistem penyanggaannya menggunakan kayu. Dilihat. Jadi sistem penambangannya itu memang tidak terlalu tidak. Jadi hanya dilihat dari tinggi bukaan yang 2 meter, terus panjang 40 sampai 5 meter, terus lebar minimum bongkar di bang itu 10 meter. Jadi jaringan tuh Apa itu? Indra. Jadi memang terlalu dibandingkan metode-metode dan tidak terlakukan karyawan yang terampil. Terus yang keempat itu memiliki jaminan keamanan baik dibandingkan dan cut and fill. Itu memang bisa dibilang jaminannya lebih baik karena terbilang ukuran endapannya yang tipis. Karena ini hanya cocok untuk ukuran endapan antara 1 sampai 3 meter. Jadi untuk tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu lebar. Jadi misalkan untuk jaminan keamanan itu bisa dibilang lebih baik lah karena lubang bukanya tidak terlalu besar dan untuk pengambilan sampai 2 sampai 3 meter doang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin? Halo. Halo, yang lain. Sudah jelas ya cerita ya? Itu faktor apa tadi? Faktor keselamatan ya? Yang poin kedua itu yang dibahas. Ini kan berhubungan dengan tinggi dimensi daripada bukaan ya, berarti. Jadi si penggunaan penyangga pun tidak terlalu panjang gitu, karena ukuran dimensi bijinya akan kecil gitu ya, tidak terlalu besar lah. Sehingga kalau dari segi faktor keamanan itu cenderung dia lebih baik ya. Apabila kalau misalnya kita buat lubang bukaan gitu ya, mana ornya itu cukup besar dimensinya. Begitu Jita. Ya, Pak. Oke, silakan yang lain dijawab pertanyaannya. Pertanyaan Alif tadi ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alif Berkarmain. Jadi pertanyaannya itu, apakah material yang digunakan dalam metode stop ini sama dengan yang digunakan dalam cut fill? Jadi kalau menurut saya sendiri itu mengenai material pengisi yang digunakan itu antara metode stopping dan metode cut and fill ini itu sama.
Karena kan seperti yang diketahui kedua metode ini merupakan metode yang sama-sama menggunakan sistem penyanggaan. Jadi dalam mengisi material di dalam bekas bukaan tambangnya itu menurut saya itu materialnya sama. Seperti itu. Gimana, Alif? Iya Pak, saya mengerti Pak. Makasih banyak Soki. Nah, ini materialnya yang satu pakai stool, pakai kayu, material penyangganya. Terus yang terakhir di minggu kemarin cut and fill materialnya itu adalah semen gitu, campuran pasir, semen gitu dan air. Nah, dari dua jenis penyangganya ada sudah beda gitu. Kok dibilang Kenapa sama? bisa dibilang sama? Pak, material pengisinya Pak. Oh, material pengisinya. Yang untuk mengisi bekas lubang bukaannya itu Pak. Oke. Berarti kombinasi ya. Bisa saja kan daerah penambangan stool stopping ini kan tanpa kita mengisi ya. Bisa saja dengan penyangga kayu itu aja sudah cukup. Tapi kalau misalnya memang dirasa misalnya kondisi high wall-nya sama low wall-nya kurang bagus. Hanging wall sama foot wall-nya kurang bagus misalnya. Nah, itu bisa saja daerah yang sudah ditambang yang disangga dengan stool stopping diisi lagi dengan material fill ya. Bisa dengan bantuan misalnya dengan bantuan semen yang dicampur dengan air dan pasir, bisa juga dengan material misalnya material yang tidak berharga gitu, itu ditumpuk lagi, itu bisa ya. Oke, baik. Ini sudah ada 6 pertanyaan. Selanjutnya saya buka sesi yang berikutnya. Saya persilahkan dari kelompok yang lain untuk bertanya terkait metode penambangan stopping ya. Rizal dari kelompok 3. Yang saya tanyakan itu tentang di slide kerugian Pak, yaitu poin 2 dan poin 3. Yang poin 2 itu pada umumnya sukar untuk menghindari terjadinya pemotongan itu bagaimana, dan yang poin 3 itu dapat menyebabkan amblesan kecuali diikuti dengan pengisian slow itu juga bagaimana, mungkin itu. Kan yang tadi. Terima kasih. Pertama poin ketiga ya. Poin 2 dan 3 Pak. Poin 2 dan poin 3. Apa pertanyaannya? Ini jelaskan 2 dan 3. Di slide 20. Nah, yang 3 tuh tadi sudah jelaskan. Baru aja selesai. Dia nanya yang 2 sama 3. Dia fokus sama pertanyaan. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kait metode silakan. Nyaring aja itu. Nyaringnya aja itu. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya itu di kerugian slide 20 poin pertama. Bisa terjadinya pembusukan ataupun kebakaran. Nah, bagaimana mekanisme perbaikannya jika hal itu terjadi? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Saya Pak. Andrianus ya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 8 Pak. 8. Ya, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam Pak karena masalah jaringan. Oke. Yang saya mau tanyakan itu yang di slide 3 yang tentang sistem stopping. Oh iya. Slide 3 ya? Nah, sistem stopping itu kan, iya Pak, yang slide 3. Sistem stopping itu kan menggunakan kayu secara teratur di daerah tambang. Dan untuk penerapannya sendiri itu memiliki beberapa kriteria, seperti kekuatan biji, kekuatan batuan, bentuk deposit, dip, ukuran dan ketebalan, grade biji, dan kedalaman. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah dari beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan pada saat kegiatan penambangan berlangsung dan hasilnya tidak sesuai seperti yang kalian cantumkan di PPT, apakah masih bisa sistem steel stopping itu
diterapkan, dan apakah hasilnya akan sesuai yang telah direncanakan atau bagaimana? Mungkin situ sih Pak yang saya bingungkan. Oke ya, Pandrianus. Terima kasih. Untuk kelompok 6 mungkin bisa dijawab. Masih ada sejam gitu. Mohon maaf sebelumnya Pak, bisa Ya. minta waktu untuk berdiskusi lagi Pak? Bisa, silakan. Jangan Terima terlalu kasih, lama Pak. ya. Baik Pak. BLB. Gitu. Nyentering memang. Nyentering. Berarti yang ada Dion, Babang, Aji, santai ya. Iya. Aji jago tuh. Kau siapa aja kau? Siapa? Andin, Rabin, Agus. Gitu ya? Siapa yang sentorin kemarin? Aji, aku coba-coba nih. Aku enggak. Nanti. Nah, apa? Paskan itu nah, statifnya tuh. Sulit Pak. Paskan statif maksudnya. Apa kasih berdiri tuh? Maksudnya ini kak, lurus kak. Ini kakinya juga biasa tuh. Iya itu memang. Iya. Itu sekalian centeringnya kan. Harus pas semua sama niveau kotaknya. Tinggal sentuhan akhir aja tuh, ini tabung. Tabung gampang aja. Pokoknya kalau sudah centering tuh sisanya gampang lah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Rizal yang maksud dari kerugian pada poin 2 dan poin 3. Untuk yang poin 2 sendiri itu, pada umumnya sukar untuk menghindari terjadinya pengotoran. Mungkin maksudnya itu pada bagian penyanggaannya, pada bagian kayunya itu, kan kita tahu sendiri kayu itu gampang mengalami pembusukan. Nah, dalam sistem penyanggaannya ini, karena kan dia berada di bawah tanah, jadi pada kayunya ini dapat dengan mudah mengalami pengotoran. Mungkin disebabkan oleh lingkungan sekitar, sehingga jika dia kayunya ini kan semua rumah-rumah yang Samarindanya kan raju semua. sudah mengalami pengotoran, lama-kelamaan pasti akan mengalami pembusukan. Nah, jika dia mengalami pembusukan, otomatis kayunya ini, yang penyanggaannya ini akan dapat dengan mudah rusak. Dan untuk poin ketiga, yang dapat menyebabkan emblesan kecuali diikuti dengan pengisian bekas-bekas lombong. Nah, untuk yang ini tuh seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy tadi, yang masalah pengisian material itu, jadi jika pada penyanggaan kayunya ini dia tidak kuat, kan lama-kelamaan itu dia akan mengalami pengemblesan. Nah, jika dia mengalami pengemblesan, agar dia tidak mengalami kerusakan gitu, bisa diisi dengan material pengisi seperti semen atau seperti material digunakan dalam katil, sehingga pada penyanggaannya ini bisa kuat kembali seperti itu. Kayu dari pohon kelapa. Sekian dari saya kembalikan kepada Rizal. Oh iya, terima kasih atas jawabannya, Saudara Kia. Tadi poin 2 ini ada tulisan pada umumnya sukar untuk menghindari terjadi pengotoran. Nah, ini maksudnya lebih ke kadar ya, maksudnya ke kualitasnya. Karena kan biasanya ada dilusi ya. Pada saat kita menambang di tambang bawah tanah itu kadang-kadang ada pas kita gali itu bisa saja kadar bijinya itu bisa lebih
lebih rendah gitu ya. Nah, misalnya batuan samping dari bijinya itu ikut tertambang juga, di mana nanti kadarnya kan biasanya rendah gitu ya di samping bijinya itu. Nah, itulah sebagai pengotor maksudnya mungkin. Jadi lebih ke kualitas ya. Kualitas bijinya itu nanti yang ditambang. Ini yang dimaksud dengan pada umumnya sukar untuk menghindari terjadi pengotoran. Ya, ke kadarnya. Karena ada faktor dilusi. Terus yang tadi yang poin nomor 3 ini dapat menyebabkan amblesan. Ya, berarti amblesan ini penurunan nih pada bagian hanging wall biasanya. Ya, pada bagian hanging wall-nya itu dia akan turun gitu. Kalau misalnya dia tidak diisi dengan material fill gitu ya. Bisa saja stool stopping ini misalkan dia penyangga gitu ya, antar stool stopping itu bisa diisi dengan material pengisi fill. Nah, kalau misalnya tidak terisi dengan material fill, itu bisa saja bagian antara penyangga ini ya, di antara penyangga ini bisa saja terjadi amblesan gitu. Maksudnya ada bagian atapnya ini turun gitu maksudnya. Ya. Oke, itu pertanyaannya tadi Saudara Rijal. Terus yang Saudara Roland bisa dijawab ini oleh kelompok 6. Baik Pak, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudara Roland. Tadi itu pertanyaannya tentang apa tadi ya? Oh Raja enggak ada jawab. Apa tadi? Penyangga. Ya, penyangga kayu gitu. Penyangga kan dalam metode stopping ini kan menggunakan penyangga kayu, dan di sini kekurangan itu menyebabkan pembusukan kan. Nah, itu bagaimana cara anunya? Bagaimana nih cara apa? Misalnya ini sudah busuk nih kayunya, gitu ya. Ya. Nah, terus ini penyangga nih masih harusnya digunakan tuh pada daerah bukaan tersebut masih digunakan penyangga kayu diperlukan gitu. Kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Begitu ya Ronald tadi ya pertanyaannya ya. Betul Pak. Ya, kalau menurut saya itu Pak, misalnya ada penyangga kayu yang sudah mulai pembusukan itu seharusnya diganti langsung Pak, karena menurut saya itu pembusukan tidak langsung semua penyangga itu kan, maksudnya pembusukan itu terjadi mungkin bisa jadi dalam kondisi lubang itu Pak lembab gitu, maksudnya berair, makanya terjadi pembusukan pada kayu itu Pak. Jadi kalau menurut saya itu langsung diganti aja Pak. Langsung diganti? Iya Pak. Dengan penyangga baru lagi? Dengan penyangga baru, karena dia itu enggak semuanya busuk gitu nah Pak. Maksudnya cuman ada tempat-tempatnya gitu, maksudnya yang semisal tempatnya itu berair dan lembab gitu nah Pak. Jadi kayu ini kan mudah terjadi pembusukan pada kondisi itu Pak. Jadi kalau itu langsung diganti aja Pak. Itu penyangganya berarti kan misalnya sudah mengalami kerusakan ya, kerusakan akibat misalnya terbakar gitu, atau dia ada pembusukan gitu ya akibat apa, misalnya jamur atau apa gitu ya, organisme yang ada pada kayu, penyangga kayu tersebut. Nah itu bisa saja nanti penyangga yang sudah mengalami kerusakan itu bisa saja dipasangi lagi penyangga di dekatnya ya. Jadi penyangga yang di dekatnya itu, jadi bagian depan maupun bagian belakang dari penyangga yang akan mau diganti, baru dipasang apa yang penyangga yang sudah rusak bisa dilepas lagi kembali ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung dibuka penyangganya. Bayangkan tuh bisa ambruk semua itu terowongannya kalau nggak nggak ada apa penyangga bantuan gitu. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Terus pertanyaan Vandrianus tadi. Itu berdasarkan karakteristiknya tadi ya Vandrianus ya? Iya Pak. Silakan kelompok 6. Kamera. Mohon maaf sebelumnya Pak, untuk pertanyaan dari Bang Vandrianus boleh diulang Pak? Coba
Coba Pak Andrianus disampaikan dulu. Tadi kan metode stool stopping. Terus ada karakteristiknya kan, kalau tidak salah disampaikan tadi Pak Andrianus. Silakan Pak Ya, Pak. Andrianus. Nah, jadi saya ulang pertanyaannya. Nah, kan sistem stopping itu penggunaan kayu secara teratur di tambang. Nah, dan untuk penerapannya sendiri itu memiliki beberapa kriteria, seperti kekuatan biji, kekuatan batuan, bentuk deposit, deposit deep, nah, ukuran dan ketebalan, grade biji, dan kedalaman. Nah, pertanyaan saya, apakah dari beberapa kriteria tadi yang saya sebutkan, pada saat kegiatan penambangan berlangsung, dan hasilnya tidak sesuai seperti yang telah direncanakan, apakah masih bisa sistem steel stopping itu diterapkan? Dan apakah hasilnya akan sesuai yang telah direncanakan atau bagaimana? Nah, seperti itu pertanyaannya, Pak. Atau kecepatan saya baca tadi. Apakah kedengaran suara saya tadi atau putus-putus? Ini masih dipersiapkan jawabannya. Mohon waktu sebentar Pak Bang untuk mempersiapkan jawabannya. Oke. Langsung untuk tidur. Dodil. Makhluk astral. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Pandrianus. Jadi apabila karakteristik dalam sistem stool stopping ini tidak sesuai, apakah masih bisa diterapkan atau tidak? Gitu ya Bang pertanyaannya? Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu, jika karakteristik yang sudah ditetapkan ini sudah tidak sesuai, itu dalam metode stool stopping sendiri itu sudah tidak bisa diterapkan karena karakteristik ini kan menjadi acuan kita dalam melakukan suatu proses penambangan. Nah, jika acuan kita sendiri itu sudah tidak sesuai, ya otomatis ya sudah tidak bisa diterapkan dalam metode stool stopping tersebut. Seperti itu, Bang. Bagaimana, Saudara Pandrianus? Berarti Pak, yang saya bingungkan masih kan di lokasi pertambangan atau di daerah tambang itu ya Pak, untuk melakukan kegiatan atau stool stopping, biasanya kan ada beberapa yang tidak sesuai dilakukan di lapangan, misalnya kan itu sudah ada beberapa karakteristik yang telah ditentukan. Nah, apakah memang dari tim atau orang-orang yang bekerja untuk menghandle sistem steel stopping itu pasti ada beberapa yang tidak sesuai. Apakah itu kegiatannya masih bisa dilanjutkan atau diberhentikan? Coba nyangganya pakai emas coba.
Ngapain kita nambang kalau emas kita? Buat apa? Kocak. Oke, Sokia. Baru yang diambil kayu. Balik anjing. Ini mengenai kondisi ya, kondisinya tidak sesuai nih misalnya. Kita nggak tahu nih kondisi di tambang, kita tidak tahu di kondisi di lapangan itu seperti apa gitu ya. Harusnya dia mengikuti persyaratan karakteristik endapan seperti ini, bentuk deposit seperti ini gitu ya. Ini cocoknya still stopping. Ternyata di lapangan beda gitu. Nah, otomatis kan apakah ini lanjut atau tidak kan kita lihat dulu. Kalau misalnya kita mau menggunakan metode yang lain, maksudnya still stoppingnya tetap berjalan pada satu lokasi misalnya. Ini harus gunakan metode yang lain. Pertanyaannya apakah dengan metode yang lain itu dia masih ekonomis atau tidak gitu. Itu Pak Nerianus. Iya Pak, seperti itu. Kalau misalnya dia tidak ekonomis untuk ditambang misalnya dengan menggunakan penyanggaan yang lain gitu ya, selain still stopping gitu. Itu kalau misalnya tidak ekonomis berarti tidak akan bisa dilanjutkan. Ya, tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dirasa dengan metode penyanggaan yang lain gitu misalnya, ya pada daerah dekat dengan still stopping itu dia dianggap masih bisa ekonomis gitu untuk ditambang, maka bisa dilanjutkan. Ya. Baik Pak, paham sudah. Oke. Ini pertanyaan sudah dijawab. Sudah dijawab semua, Pak. Sudah dijawab semua. Oke. Gembel gaming. Bentar ya. Nggak daftar berarti kamu? Oke, ini sudah 3 sesi ya. Nggak daftar. Terkait metode, maksudnya 3 sesi pertanyaan terkait metode still stopping ini. Jadi intinya di dalam still stopping ini penyangga yang digunakan itu adalah penyangga kayu. Penyangga kayu bisa posisinya dia vertikal gitu ya, bisa juga posisinya dia miring untuk penyangga kayu ya, tergantung daripada badan bijinya. Nah, biasanya untuk badan biji tebalnya itu lebih kecil, terus kekuatan si bagian atas orbadinya ya, bijinya bagian atas maupun bagian bawah. Bagian atas disebut dengan hanging wall, bagian bawah disebut dengan footwall, itu harus kompeten batuannya, harus kuat. Ya, tapi kalau misalnya tidak kuat, otomatis ada lagi tuh penyanggaan berikutnya yang kita berikan, yaitu dengan melakukan filling di situ. Jadi fill, material fill. Ya, jadi pada daerah still stopping yang sudah digali, kita isi material fill di situ. Ya, sampai sini mengerti ya metode still stopping itu seperti apa ya? Metode penyangganya seperti apa gitu ya, metode penambangannya seperti apa. Di minggu depan kita akan UTS ya, UTS pada jam yang sama, jam 9.20 sampai jam 11. Materinya itu dari materi yang pertama yang saya kasih di pertemuan pertama sampai nanti materinya di still stopping ini. Oke? Ya. Tes lagi. Tergila. Oh, tergila. Saya kira mungkin itu saja. Ini saya agak ini ya, maksudnya jumlah peserta itu kan 48, tapi yang hadir di sini 38 orang gitu. Ini kenapa bisa sampai seperti ini? Jadi raja tadi. Ini banyak dikeluhkan dosen ya. Dosen-dosen lain juga sama mengeluhkan. Jumlah peserta di MOSE misalnya 52 orang, yang hadir 40 orang gitu. Atau bahkan bisa setengahnya. Nah, ini akan dievaluasi lagi nih, saya coba ini nih, saya coba capture ini. Capture. Sebentar. Kemana, Pak? Tiga 38 orang.
Tidak lebih dari itu. Kalau ada bertambah lagi berarti orang itu baru masuk berarti. Oke, baik ya. Terima kasih ya kawan-kawan. Minggu depan ya kita ketemu lagi TS. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.